apakah Ridwan Kamil yang dijagokan menjadi cagup oleh Koalisi Indonesia Maju akan memenangkan pertarungan di Pilgub DKI Jakarta? Kalau kita dengar dari beberapa pengamat politik kemungkinan besar. Tapi kalau kalian tanya si Hasto, maka jawabannya kami masih sedang mendalami. Kami masih mempertimbangkan. Karena apa? Karena kami harus memastikan bahwasanya calon yang kami usung itu calon yang tepat. Biar lambat asal selamat. Mana ada lagi istilah lambat asal selamat. Sekarang itu cepat dan tepat. Itunya dia. Jadi kalau bicara tentang Pilgub DKI Jakarta, ada fenomena yang memang tidak bisa dihindari, yaitu fenomena Kim Plus. Sedangkan Kim saja sudah besar, apalagi ditambah plusnya. Dan plusnya ini pun juga, ini bukan cuma satu plus ini nanti. Bakalan ada 2 atau 3. Ya, jadi Kim Plus itu terbentuk ketika tim koalisi Indonesia Maju, ya, koalisi dari partai-partai pendukung pemerintah itu bergabung dengan partai-partai di luar pemerintah. Jadi ada beberapa partai yang kemungkinan besar ini akan bergabung dengan Kim Plus, ya. Jadi kita akan mulai dari kemungkinan yang paling besar. Yang paling besar itu adalah PKB. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, ya, PKB akan masuk ke dalam tim plus, ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu sempat kecewa dengan tingkah lakunya Anies dan juga PKS yang buru-buru mengumumkan Anies sebagai cagup dan juga Sohibul Iman sebagai wakil. Karena apa? Karena harusnya itu menjadi deklarasi yang digaungkan oleh PKB harusnya pertama sekali. Baru yang kedua ya, yang kedua itu ya bisa dikatakan kalau untuk PKB sendiri ya, ketika dikalkulasi apa saja keuntungan ketika masuk bergabung dengan Anies dan juga masuk dengan Kim, maka mereka akan mendapat kesimpulan bahwasanya bergabung dengan Kim itu lebih menguntungkan daripada bergabung dengan Anies. Karena apa? Kalau misalnya bergabung dengan Kim, ya, kalaupun menang, ya, mereka pasti akan mendapatkan kursi menteri. Paling tidak ada 2. Kalaupun kalah, tetap dapat kursi menteri. Apa hubungannya pemilihan menteri dengan Pilkada DKI Jakarta? Nggak bisa kita bilang nggak ada hubungannya, ya. Semuanya itu ada sangkut pautnya, ya. Apalagi Jakarta bisa dikatakan dia itu adalah termasuk barometer dari pemilihan yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini, gitu, ya. Jadi kalau untuk PKB bisa dikatakan mereka itu akan lebih condong masuk ke Kim. Karena apa? Karena kalau di tempat si Anies, jujur saja, ya, dengan formasi Anies cagup dan juga Sohibul Iman cawagupnya, nah, jangankan kalah, menang pun gak dapat apa-apa. Ya, jangankan kalah, menang pun juga dapat apa-apa. Karena wakilnya bukan dari PKB, tapi dari PKS sendiri. Makanya ya bisa dikatakan kecenderungan yang paling besar partai bergabung dengan Kim Plus itu adalah PKB. Dan juga kita bisa lihat sendiri kan, PKB ini kan nggak bisa jauh-jauh dari pemerintah. Kenapa seperti itu? Lihat aja kemarin Pilpres. Wah, ya kan? Itu ketumnya menjadi wakil presiden dari 01, tapi menterinya masih nongkrong itu. Kadernya masih nongkrong itu di kabinet sampai sekarang. Artinya apa? Ya mereka itu nggak bisa jauh lah dari sumber mata air. Iya, yang akan menyerapi mereka supaya tetap hijau. Itu dia. Baru kemungkinan besar yang kedua adalah Partai Nasdem. Ya, kita mungkin sebagian tahu di sini bahwasanya Nasdem itu adalah partai pertama yang memproklamirkan ya capresnya itu adalah Anies Baswedan. Ya, kita tahu itu. Ya, tapi untuk saat ini tidak ada yang tidak mungkin mereka bergeser masuk ke Kim. Yang pertama, apa yang menjadi faktor kenapa Nasdem itu lebih
untuk kali-kalinya itu lebih besar keuntungannya masuk di Kim daripada mereka itu tetap berada di dalam koalisi bersama dengan PKS, ya. Seperti itu juga yang dirasakan PKB, demikian juga halnya yang dirasakan oleh Nasdem. Sedangkan menang nggak dapat apa-apa, apalagi kalah. Kan ke situ larinya. Ya, dari mana kita tahu seperti itu mindset yang dimiliki oleh Nasdem? Kan kemarin sendiri kita lihat dan kita dengar di media sosial bahwasanya Ahmad Saroni, ya, yang merupakan bendahara umum orang ketiga di Partai Nasdem setelah Surya Paloh, dia menyatakan bahwasanya walaupun Anies dideklarasikan oleh Nasdem sudah didukung, maka itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Tidak bisa menjadi jaminan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita tahu sendiri lah bahwasanya Ahmad Saroni dari kemarin-kemarin juga ketika mau disandingkan sama Anies aja nggak mau dia. Ya, itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan sebetulnya ini biar tahu kalian, Anies Baswedan itu sebetulnya anak kandungnya dari Nasdem sendiri. Kenapa bilang? Ya, karena Nasdem sendiri pada saat mendeklarasikan diri berubah dari ormas menjadi partai politik, salah satu deklaratornya itu adalah Anies Baswedan. Betul. Betul. Jadi secara histori Nasdem itu punya kedekatan dengan Anies Baswedan. Makanya ketika Pilpres kemarin Anies Baswedan itu sangat mudah untuk diboyong oleh Partai Nasdem untuk dijadikan menjadi calon menjadi calon presiden waktu itu. Karena apa? Karena memang bisa dikatakan secara hubungan Nasdem dengan Anies Baswedan sangat dekat, ya. Dan juga kemarin pernah dikonfirmasi oleh Surya Paloh sendiri mengatakan bahwasannya ya Anies Baswedan itu biru sekali. Ya, itu sangat biru itu. Maksudnya apa? Itu udah Nasdem banget gitu ya. Karena memang berbicara tentang beberapa tahun yang lalu. Nah, sayangnya di tengah jalan cintanya Anies terhadap Nasdem itu tidak sebesar cintanya terhadap PKS. Lebih cinta dia kepada PKS daripada Nasdem. Karena apa? Karena Anies sendiri merasakan cinta yang lebih besar dia dapatkan dari kadernya PKS daripada kadernya Nasdem. Ya, makanya untuk saat ini ya walaupun Anies bukan kadernya PKS ya orang tetap berpikir bahwasanya mereka berdua itu berafiliasi Anies dengan PKS gitu loh. Ya. Jadi faktor yang menentukan sebetulnya ya kalau misalnya di Anies ya menang nggak dapat apa-apa, kalah juga nggak dapat apa-apa, ya mending lebih bagus masuk ke Kim. Ke Kim itu ya kalau misalnya menang dia dapat paling tidak 2 kursi menteri, ya kalau kalah dia dapat 1 kursi menteri. Ujung-ujungnya apa? Kepentingan kan? Kepentingan. Baru kemungkinan yang ketiga partai yang masuk untuk ya menjadi Kim Plus itu adalah PKS ya walaupun kemungkinannya kecil. Tapi sebetulnya kita nggak bisa katakan seperti itu ya. Kita katakan kemungkinannya kecil, tapi itu tidak berlaku di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sudah mendukung itu dinasti katanya. Udah mendukung menantu malaikat. Ya kan? Itu dia. Jadi sebetulnya makanya ini Anies harus hati-hati. Karena apa? Karena bisa dikatakan ini PKS akan kalkulasi sekali lagi ketika memang betul-betul Nasdem menentukan langkahnya arahnya untuk masuk ke Kim. Berarti di sini harus peras otak ini PKS. Kenapa peras otak ya? Gimana pun juga kalau sempat Nasdem dan juga PKB masuk ke tengah-tengah, ya satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menjalin komunikasi dengan PDIP. Nah kalau Anies menjalin komunikasi dengan PDIP, ya kan? Apakah Ahok mau bersanding dengan Anies?
Anies memang pernah katakan bahwasanya saya sudah mulai akrab dengan Ahok. Padahal Ahok bilang katanya nggak pernah. Memang Anies pemimpin nipu ulung. Udah tahu kita, mulutnya kan manis, semanis apa itu apa namanya permen yami. Itu dia ya. Kenapa? Di sini mulai apa namanya Anies mulai panik ini karena dia sudah melihat ada kecenderungan Nasdem dan juga PKB akan masuk ke Kim Plus ya, makanya dia mulai kasih kode-kode. Padahal kode-kodenya itu nggak terdengar merdu di telinga Ahok. Nah, kalau misalnya Nasdem dan PKB sudah berada di Kim Plus ya, akhirnya Anies dengan PKS mereka harus menjalin komunikasi dengan PDIP ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, ada beberapa skenario. Yang pertama, ya, Anies tetap menjadi calon gubernur, ya, dan juga calon wakil gubernurnya itu Ahok, kan begitu. Masalahnya terbentur dengan peraturan mengatakan bahwasanya yang namanya gubernur tidak boleh mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Maka kalau misalnya Anies berpasangan dengan berkolaborasi mereka dengan Partai PD Perjuangan, otomatis wakilnya tidak boleh Ahok. Berarti harus yang lain. Kan begitu. Itu dia. Dan Jakarta jujur saja kalau dari PDIP garis keras mereka mengharapkan Ahok. Lain dari Ahok nggak mau. Gitu dia ya, itu skenario pertama. Nah, kita masuk ke skenario yang kedua ya. Cagupnya tetap Anies, cawagupnya tetap Sohibul Iman. Nah, posisinya PDIP hanya sebagai pemberi suara. Emang mau? Kurasa ini juga nggak mau. Sedangkan sekelas PKB nggak mau, apalagi PDIP. Itu skenario yang kedua ya. Kita masuk ke skenario yang ketiga ya. Skenario yang ketiga, PKS mengusung Sohibul Iman menjadi cagup dan juga wakilnya itu akan diisi dari PDIP. Nah, kemana Anies Baswedan? Dibuang. Ada kemungkinankah? Mungkin saja. Jadi dari 3 skenario tadi yang memungkinkan ini skenario yang ketiga ya, Sohibul Iman jadi cagup ya, cawagupnya itu ambil dari PDIP kan begitu. Itu kemungkinan yang paling bisa dipastikan boleh bisa berjalan nanti kalau Nasdem dan PKB berada di Kim ya. Bicara tentang Anies Baswedan, campakkan itu. Ya karena kan sekarang kita berbicara hitung-hitungan partai politik. Partai politik itu nggak peduli siapa calon yang diusung, siapa calon yang dibuang. Dia nggak akan jaga-jaga perasaan. Tapi memang skenario yang ketiga ini agak susah juga. Kenapa bilang ya? Karena dimanapun juga di Indonesia ini, ya apalagi di Jakarta, apa mau pendukungnya PKS bergandengan tangan dengan pendukungnya PDIP, ya kan? Kecuali memang ada rekonsiliasi yang kuat di antara mereka dua, mungkin bisa terjadi. Itu dia. Nah, RK sendiri ya, kalau bisa dikatakan kenapa peluangnya besar, ada beberapa faktor. Yang pertama, ya, dia itu juga pernah menjadi wali kota sekaligus juga pernah sekali menjadi gubernur, ya, wali kota Bandung dan setelah itu menjadi gubernur Jawa Barat. Ya bisa dikatakan kemampuan dan keahliannya itu tidak bisa diragukan lagi. Itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, dia itu seorang arsitek. Dia itu kalau bahasa sekarang itu bisa dikatakan seorang yang paham dengan tata ruang kota, ya. Jadi kalau bicara tata ruang kota, kita bisa lihat sendiri nanti, ya. Kalau sempat dia menjadi gubernur, maka ya
permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, lalu masalah kebanjiran, lalu masalah pemukiman penduduk, dan masalah-masalah lainnya yang bisa dikatakan itu sudah menjadi masalah klise di kota Jakarta, aku rasa RK akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Ya, sebagai seorang arsitek, ya, dia punya hitung-hitungan yang tepat, ya. Dia akan punya hitung-hitungan yang tepat dalam membangun kota Jakarta. Dan bisa dipastikan, ya, dia akan membuat kota Jakarta lebih indah daripada gubernur sebelumnya. Tanpa harus mencat trotoar menjadi warna-warni, dan tanpa harus membangun monumen bambu. Ditambah monumen sepatu. Iya dong, ya kan? Itu yang kedua. Baru yang ketiga. Nah, yang ketiga, RK ini selain seorang nasionalis, dia itu juga merupakan seorang yang memiliki hubungan dekat dengan banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang ada di daerah Jawa Barat dan juga di daerah Jakarta. Dan bisa dikatakan, ya kan, nanti tinggal RK ini memilih wakilnya, ya, dari kalangan Islam juga, ya. Dia sudah mewakili dari kalangan nasionalis, dia tinggal perlu merekrut atau mencari wakil, ya, yang bisa diharapkan untuk menggait suara dari pemilih-pemilih yang berbasiskan agama. Gitu loh. Jadi makanya kalau aku bilang, ya, kemungkinan besarnya si Ridwan Kamil ini sangat luar biasa sebetulnya untuk menjadi gubernur di daerah DKI Jakarta, gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, untuk Kang Deddy Mulyadi kurasa sekarang bisa tidur tenang lah. Ya, karena kita banyak juga mengharapkan jangan sampai mereka itu bertemu di medan pertempuran. Gitu, sangat disayangkan kalau sempat Kang Deddy terbuang untuk kedua kalinya. Itu dia. Ya, biarlah Kang Deddy di Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah tepat di Jakarta. Ya, apalagi kalau memang sempat Ridwan Kamil ini memang betul-betul dimunculkan dan juga dideklarasikan, dikeluarkan SK, maka Jakarta, ya, penduduk Jakarta itu akan mulai berpikir jernih, sehat, dan waras untuk memilih Ridwan Kamil. Nah, jadi kalaupun harus bertanding, calon yang seharusnya harus ditakuti oleh Ridwan Kamil itu adalah Anies Baswedan, bukan Ahok. Ya, karena kemungkinan besarnya, ya, ini hanya akan ada pertandingan antara dua calon. Dan aku pesimis Ahok bisa masuk. Kalau memang Ridwan Kamil dimajukan oleh Kim, ya, Kim Plus, ya, akan ada pertandingan itu antara RK dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama bagaimana pertempuran Mahadewa ini akan terjadi. Oke? Jadi seperti itulah dulu kita bisa terima dari beberapa informasi mengenai A, B, C, D segala macam semuanya. Dan ada kesimpulan-kesimpulan yang sangat sederhana yang bisa kita tarik menjadi pertimbangan kita untuk memilih calon kita di DKI Jakarta. Ingat, jangan pernah memilih pemimpin yang punya track record penista agama. Dan juga jangan pilih pemimpin yang hanya jago berkata-kata. Salam NKRI, NKRI harga mati.